Selamat pagi Bapak dan Ibu. Sebelum kita mulai doa pagi hari ini, kita akan membaca bersama-sama Kitab Amsal pasal yang ke-9. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik, mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota, dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lesat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bawa hatimu menyembah kepada Tuhan, bahwa hidupmu menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu adalah ibadah kita yang sejati. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita satukan hati kita, tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, buat pagi hari ini Tuhan, Kau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Itu adalah anugerah-Mu yang terindah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat segalanya yang Kau berikan dalam hidup kami Bapa. Dan saat ini kami mau memuji, menyembah Engkau, mempersembahkan sesuatu yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Satu hal yang kami rindu, Kau hadir bersama-sama dengan kami, Kau bersuka cita bersama-sama dengan kami Tuhan. Bahkan lawatan-Mu Kau curahkan bagi setiap kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit saat ini Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Nama Tuhan saja yang kami muliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin.
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. Sama-sama kita katakan, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrendered all, I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrendered all, I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that
the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Biarlah pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Saudara semenit 2 menit untuk bersaat teduh merenungkan segala kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Berapa banyak perbuatan-perbuatan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidupmu. Berapa banyak pertolongan-pertolongan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidupmu. Berapa banyak mujizat-mujizat yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidupmu. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kebaikannya, kemurahannya, bahkan kesetiaannya kekal untuk selama-lamanya. Berapa banyak Bapak Saudara yang percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Mari biarlah pagi hari ini angkat suaramu dengan segenap hatimu. Angkat tanganmu menyembah Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang baik. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan. Ucapkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini Bapak Saudara. Bukan karena rutinitas, bukan karena kebiasaan kita, tetapi semua ini karena Tuhan, karena kasih setianya yang selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia Tuhan, Kau yang tak pernah tinggalkan kami. Kami ingin bersujud menyembah Engkau dalam setiap hidup kami. Biarlah itu hanya untuk Engkau Tuhan. Jangan sampai Tuhan kami keluar dari jalur-Mu. Jangan sampai kami keluar dari rancangan-Mu Tuhan. Yang kami mau hanya mengikut Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu, Yesus. Yesus, Kau telah memulai
perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Agar indah bagi-Mu. Agar indah bagi-Mu. Mari semua menyembah Tuhan. Gak ada yang berdiam diri. Kita rasakan hadirat yang penuh setiap kita.
Kami mau lebih dalam lagi menyembah Engkau Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi meninggikan Engkau. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Benar sesuai dengan pujian ini. Kami mau mencintai Engkau lebih sungguh-sungguh. Kami mau lebih dekat kepadamu Tuhan. Kalau kami lebih dekat kepadamu Tuhan, akan mempunyai rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, puji-pujian yang sudah kami naikkan, penyembahan kami ini Tuhan, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan kami setiap
jemaat-Mu yang mengikuti doa pagi hari ini Tuhan. Biarlah melalui puji-pujian ini kami boleh diubahkan, kami boleh mengalami satu lawatan yang indah Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan juga memberkati Doni, Andreas, dan Richard Tuhan. Biarlah apa yang dilakukan pada pagi hari ini memimpin kami menyembah memuji-Mu Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, berkati apa yang dikerjakan mereka. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami tidak menerima firman-Mu, Tuhan urapi setiap kami Tuhan. Biarlah kami menjadi jemaat yang mau mendengarkan dengan setia. Tuhan, biarlah apa yang Tuhan firmankan dalam pagi ini Tuhan biarlah boleh menjadi kekuatan bagi kami dan memimpin kami di dalam langkah-langkah hidup kami. Tuhan juga urapi Ibu Agnes yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Biarlah kuasa-Mu Tuhan ada di dalam kehidupan Ibu Agnes ini. Biarlah melalui mulut lidah hamba-Mu ini kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan setia Tuhan. Tidak ada rasa roh ngantuk, tidak ada rasa capek Tuhan, tapi biarlah melalui firman-Mu ini kami menjadi lebih kuat dan lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Vivi. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Shalom. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, menjelang sore bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di Amerika. Dan saya berdoa supaya kita boleh tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Semua sehat, di tengah segala pergumulan, kita diberi kekuatan dan jalan keluar. Amin. Nah, hari ini kita merenungkan saudara satu kebenaran firman. Saya mengambil tema menghadapi penderitaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan mengambil dasar firman dari Mazmur pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mazmur pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Mari kita menyimaknya bersama-sama. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar. Mazmur Daud, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia yang berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangahkan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin.
hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Segala tulang, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Mari kita yang sudah membaca firman dan percaya, kita berkata amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca satu rangkaian ayat-ayat firman Tuhan yang menggambarkan satu penderitaan yang sangat dalam. Saudara, ini adalah merupakan ekspresi penderitaan yang dialami oleh Daud ketika dia dikejar oleh musuh-musuh. Tetapi saudara, di sisi yang lain, nah ini yang saya akan bahas, saudara ya, di bagian yang pertama kita bisa melihat bagaimana ekspresi dari penderitaan Sang Mesias. Jadi bukan hanya Daud, saudara, yang mengalami penderitaan. Dan jika kita membaca, saudara, kitab Mazmur, kitab Mazmur ini terasa begitu hidup ya, khususnya bagi orang-orang yang sedang mengalami satu pergumulan dalam hidup ini. Apakah sakit penyakit, apakah sedang menghadapi pergumulan yang lain, ada konflik, ada masalah rumah tangga dan masalah-masalah yang lain dengan sesama. Benar-benar saudara, seperti ketika kita membaca Mazmur ini, seperti mewakili perasaan kita, apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Saudara, karena Tuhan mengizinkan bagaimana Daud mengalami begitu banyak, saudara, persoalan di dalam kehidupan, dan dia lari kepada Tuhan. Nah, hari ini di bagian yang pertama kita melihat bagaimana penderitaan diekspresikan. Saudara sekalian, di dalam ayat 2, kita membaca bagaimana ketika seorang mengalami penderitaan, pergumulan yang hebat, merasa ditinggalkan sendirian. Itu diungkapkan di dalam ayat yang kedua, ketika Daud berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Bukankah ini yang seringkali dirasakan, saudara, ketika kita menghadapi satu persoalan, apakah masalah keuangan, apakah saudara tiba-tiba saja di ultimatum harus menghadapi kenyataan, mengalami sakit penyakit yang saudara tidak pernah duga itu akan datang dalam hidup saudara. Lalu saudara berseru di dalam keputusasaan dan seakan-akan Tuhan itu jauh, meninggalkan kita. Sepertinya Tuhan tidak mau menolong. Atau saudara menghadapi masalah-masalah yang lain, keuangankah, pekerjaankah, atau saudara menghadapi satu persoalan, kejatuhan dalam dosa, melakukan satu pelanggaran, sudah berseru, sudah minta ampun, tapi kok Tuhan rasanya jauh sekali. Saudara sekalian, inilah yang dialami oleh Daud. Ketika dia juga berkata, ketika aku berseru-seru pada waktu siang, tapi engkau rasanya juga nggak menjawab. Pada waktu malam, aku pun berseru-seru, nggak bisa tidur biasanya, saudara ya. Orang kalau hadapi satu persoalan, apalagi, hanya nggak selesai-selesai persoalannya, bertumpuk-tumpuk, bertubi-tubi. Pada waktu malam, rasa tidak tenang. Mengapa? Karena nggak bisa tidur, gelisah. Saudara sekalian, kalau kita melihat apa yang dialami oleh Daud, ternyata ini juga kalau kita lihat dialami oleh Yesus. Di dalam Markus pasal 15 ayat 34.
Saudara-saudara sekalian, ini satu seruan, Allahku, Allahku, dari atas kayu salib. Mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya Yesus Kristus yang pernah mengalami sungguh-sungguh pernah ditinggalkan oleh Allah Bapa untuk sesaat di atas kayu salib. Itu sebabnya Yesus berseru, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena pada waktu itu di atas kayu salib Yesus menanggung dosa, kesalahan, tentu bukan dosa dan pelanggaran yang dilakukannya. Karena Yesus sempurna. Saudara-saudara sekalian, tetapi dia menanggung semua dosa, pelanggaran, kesalahan manusia. Dia harus mereguk semua cawan yang berisi murka Allah karena dosa-dosa manusia. Itu sebabnya saudara sekalian, Yesus merasa bahwa dia sendirian. Penderitaan yang diawali dari Taman Getsemani. Satu doa yang dipanjatkan, satu pergumulan yang begitu hebat. Sehingga secara manusia ketika dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripada nggak tahan ya rasanya untuk bisa menghadapi, melewati. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Ketika saudara dan saya diizinkan mengalami kemalangan. Apakah masa-masa yang sulit itu karena dosa dan pelanggaran kita sendiri? Atau mungkin karena keadaan? Karena orang lain, saudara. Kita bisa mengalami penderitaan. Seorang istri bisa mengalami satu penderitaan yang hebat, mungkin bukan karena kesalahannya, kesalahan suaminya. Atau sebaliknya, suami juga bisa menghadapi satu pergumulan yang hebat bukan karena kesalahannya, tapi karena kesalahan istrinya. Orang tua bisa mengalami satu pergumulan yang luar biasa. Mungkin bukan kesalahannya, tapi kesalahan anaknya, atau sebaliknya. Anak harus mengalami satu penderitaan karena apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Bapak Ibu Saudara, atau bisa saja kita tidak melakukan kesalahan tetapi Tuhan izinkan. Keadaan yang sulit, orang-orang yang melawan kita dan sebagainya terjadi dalam kehidupan kita. Apapun itu sudah persoalan, apakah itu karena kesalahan kita atau keadaan atau kesalahan orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dialami oleh Daud bisa dialami oleh siapa saja. Yang merasakan bahwa ketika penderitaan itu datang dan ketika kita berseru, Tuhan terasa jauh. Tuhan terasa meninggalkan kita. Terlebih saudara, bukan hanya perasaan ditinggalkan yang dialami, tetapi perasaan terhina, perasaan tidak berguna. Ketika firman Tuhan sudah di dalam ayat yang ke-7 kita baca, aku ini ulat, bukan orang. Bayangkan seorang raja ya sampai bisa berkata dalam posisi yang begitu tinggi, tapi ketika dia harus menghadapi satu persoalan yang begitu berat, dia harus melarikan diri, saudara, dari tahtanya. Waduh ya, dia mau dikejar-kejar, mau dibunuh, sehingga dia berkata, aku ini kayak ulat aja, celak bagi manusia, dihina dihina oleh orang banyak. Perasaan itu juga yang seringkali datang dalam kehidupan orang-orang yang sedang menghadapi pergumulan dan persoalan. Merasa hina banget ya, kok ada di titik yang sangat bawah sekali. Nah saudara, seringkali ketika kita mengalami ini, lalu kemudian kita merasa bahwa waduh, orang-orang meninggalkan kita. Bukan cuma Tuhan yang meninggalkan kita, tapi orang-orang meninggalkan kita. Siapa sih saudara orang yang mau mendekati orang yang sedang menghadapi persoalan? Wah, lebih baik kita menjauhlah supaya tidak disangkut pautkan. Tidak enak sekali. Oh, kamu kenal ya sama orang ini yang sedang mengalami satu persoalan. Mungkin saudara sekalian, dia akan bisa dihubung-hubungkan. Dan rasanya nggak enak juga kalau kita dihubung-hubungkan dengan orang yang sedang jatuh, saudara. Apakah dalam hal keuangan? Apakah dalam hal yang lain? Wah, rasanya kalau bisa nggak usahlah kita dihubung-hubungkan. Tapi kalau
kita dihubungkan dengan orang yang sukses, orang yang berhasil. Wow, semua rasa bisa rasa senang dan rasa bangga. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengutip satu pernyataan dari seorang hamba Tuhan, penulis buku-bukunya bagus. Namanya adalah Timothy Keller, ya, dia seorang Presbyterian. Tapi banyak menjelaskan hal-hal yang meluruskan apa yang seringkali salah dalam kehidupan kita. Ketika dia berkata, jika Anda berbuat sesuatu yang sempurna dan benar, maka Anda akan mendapatkan segala hal yang baik bagi Anda. Dan ini adalah salah. Ya, jadi sudah seringkali kita berpikir bahwa kalau kita sudah melakukan semuanya benar, sempurna, pasti kita akan mendapatkan juga yang baik dan benar. Nah, sebaliknya, jika Anda melakukan sesuatu yang salah, maka ya itu sudah upah. Sehingga banyak yang menyimpulkan jika seseorang itu menghadapi satu penderitaan, satu hal yang tidak baik, wah itu pasti ada dosa di belakang semuanya itu. Pernyataan ini, saudara, seperti satu asumsi atau satu premis yang paling mendasar ya, dari pendapat orang-orang dunia, dan seringkali ini juga ada di dalam gereja. Nah, secara tidak langsung bisa saja diungkapkan oleh hamba-hamba Tuhan sudah di dalam khotbah. Nah, jika Anda berbuat sesuatu yang sempurna dan benar, maka pasti Anda akan mendapatkan segala hal yang baik bagi Anda. Nah, kalau kita membaca Mazmur pasal 22, bagaimana, saudara? Apakah kita langsung mengecam, oh Daud melakukan kesalahan? Daud memang pernah melakukan kesalahan, satu dosa yang sangat keji. Tapi ada saat dia juga tidak salah. Nah, dia mendapatkan satu reaksi dari Raja Saul seniornya yang iri hati dan dengki. Tetapi dia juga harus mengalami penderitaan yang begitu hebat. Mazmur 22 ini juga menggambarkan penderitaan Kristus. Kristus, seorang yang paling bermoral dalam hidup ini, kemana-mana dia berbuat baik. Seorang yang tulus hati. Dia melakukan, mengajar dengan sangat baik. Dia mendoakan orang sakit sembuh, orang kerasukan setan diusir dari setan dari dalam tubuh orang itu. Dia membangkitkan orang mati. Dia melipat gandakannya, kalau kita lihat, melakukan mujizat. Memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum terhitung istri anak-anak. Masih ada sisanya lagi. Hanya dengan 5 ketur roti dan 2 ikan. Betapa orang ini begitu sempurna, begitu hebat. Tapi saat yang sama dia mengalami penolakan, ketidakadilan, bahkan penyiksaan yang begitu hebat. Nah, kalau saudara memiliki asumsi yang salah, maka saudara, kita juga akan dengan mudah meragukan Kristus adalah Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, satu pemikiran atau satu asumsi yang salah menyebabkan kemudian iman kita pun gampang goyah ketika kita sendiri harus menghadapi satu pergumulan dalam hidup ini. Kenapa saya hidupnya sudah benar, saya sudah melakukan perintah Tuhan, kok saya harus mengalami semua ini? Nggak salah ya. Jadi saudara, bisa saja dia merasa Tuhan tidak adil. Atau sebaliknya merasa, waduh, saya sia-sia ini. Selama ini sudah melakukan semua yang baik dan benar, kok saya dapatnya seperti ini? Nggak fair ini. Hari ini sudah kita belajar menghadapi penderitaan. Seseorang bisa merasa ditinggalkan, ada satu ekspresi penderitaan yang luar biasa. Merasa Tuhan tidak mau mendengar doa, merasa diri kita begitu terhina sekali. Coba saudara, orang yang menghadapi masalah keuangan, yang biasa semuanya didapat dengan mudah. Tapi ketika Tuhan izinkan, mungkin karena kelalaian, kesalahan perhitungan, atau keegoisan atau keserakahan, kita harus dengan jujur mengatakan bahwa pada dasarnya kita semua ini serakah. Pada dasarnya kita ini tidak ada yang
kebal saudara terhadap keinginan-keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup. Nggak ada seorang pun yang kebal. Kita bisa jatuh sudah dalam semuanya itu. Ketika kemudian karena kelalaian, karena dosa atau kesombongan, kecerobohan, lalu alami semuanya itu. Wah, kita terkejut sekali. Saudara-saudara sekalian, dan perubahan itu kemudian bagaimana perasaan-perasaan bahwa sekarang orang meninggalkan saya terhina, saya seperti ulat tadi digambarkan, bisa dialami oleh siapa. Tetapi saudara, ketika kita terus membaca ayat ini, coba kita melihat di bagian yang kedua. Bagaimana penderitaan bisa diekspresikan tadi di bagian yang pertama. Ya. Seakan-akan Tuhan jauh, dan seakan-akan kita semakin merosot ke bawah. Tetapi Bapak Ibu, itu sebabnya pentingnya di dalam kehidupan kita setiap hari untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan untuk membangkitkan roh kita untuk datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Karena saudara percaya kepada Tuhan bukan dengan perasaan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan dengan perasaan, ketika perasaan kita baik, wah, iman kita jadi baik. Tapi ketika perasaan kita nggak baik, gimana? Saudara, kita jadi tidak kepingin berdoa, tidak pingin ke gereja, apalagi melayani. Itu sebabnya, saudara, iman kita tidak boleh didasarkan dari perasaan, tidak boleh didasarkan dari keadaan, tapi iman kita sungguh-sungguh harus berasal dari firman Tuhan. Firman yang tidak berubah. Firman yang seringkali kelihatannya tidak sama dengan realita. Ini pergumulan yang dialami oleh siapa saja, oleh para nabi. Nabi Habakuk alami pergumulan yang hebat. Masa Tuhan yang mendatangkan lawan-lawan yang hebat ini justru untuk mengalahkan atau menghancurkan orang-orang yang benar, katanya. Gimana dia berseru, keadilan kok bisa muncul terbalik, di mana Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kalau kita cuma berhenti di situ udah pasti semua tinggal tunggu momentum aja, semua udah kecewa lalu meninggalkan Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika di bagian yang kedua, ya, Daud mengimani kehadiran Tuhan. Mengimani kehadiran Tuhan ketika dia berkata, Engkaulah yang kudus. Di ayat yang keempat, Engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamulah, dia sedang mengingatkan dirinya sendiri, kepadamulah nenek moyang kami percaya. Nenek moyang Daud udah percaya kepada Tuhan. Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Dia sedang mengingatkan bagaimana nenek moyangnya. Kalau kita melihat perjalanan kehidupan Musa membawa bangsa Israel, saudara, keluar dari Mesir. Wow, satu perjalanan yang luar biasa. Dan disitulah, saudara-saudara sekalian, Daud juga sedang mengingatkan bagaimana nenek moyangnya. Kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka luput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Apa sudah aplikasinya dalam kehidupan kita? Sudah kita harus meyakini, mengimani, ya, sekali lagi bukan karena melihat keadaan atau bergantung kepada perasaan kita. Saya rasa, kok Tuhan nggak ada? Nah, itu nggak boleh. Walaupun perasaan kita tidak mendukung. Itu sebabnya betapa penting, saudara, kita benar-benar memiliki komunitas yang rohani. Saudara, ketika beberapa bulan lalu Tuhan taruh di hati saya untuk membawa umat Tuhan lebih banyak menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan bukan karena supaya dapat sesuatu. So, mari kita sembah Tuhan supaya kita dijamah Tuhan. Nah, itu. Lalu kemudian ketika sudah menyembah Tuhan, saudara tidak disembuhkan, bagaimana? Masalah ekonomi saudara tidak ditolong, gimana? Tuhan, saya udah rajin doa pagi, kok masalahnya nggak selesai-selesai? Gimana? Udah saya berhenti. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan taruh di hati saya, mari kita menyembah, nggak minta apa-apa. Karena memang kita diciptakan untuk menyembah. Jadi sudah ketika kita sudah bisa sampai pada posisi itu, Tuhan saya mau menyembah, nggak minta apa-apa Tuhan, saya
menaruh semua permintaan saya betul-betul di bawah Tuhan. Saya hanya mengangkat hati saya menyembah Tuhan. Itu Tuhan taruh di hati saya sehingga lahirlah double PW ya, atau 2PW. Praise, worship, pujian, penyembahan, prayer, doa, and word. Ada firman-firman, rema-rema yang disampaikan. Semua itu sudah dikemas benar-benar, kita hanya memuji, menyembah, berdoa, firman, menyembah lagi terus. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena apa? Karena ini janji firman Tuhan. Tuhan hadir di atas pujian dan penyembahan kita. Dan kehadiran itulah, saudara, yang memberikan kita mujizat. Mujizat apa? Mujizat kekuatan. Kita mungkin belum melihat kita sembuh, kita pulih, utang-utangnya beres semua. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga nggak pernah meminta ketika saya menghadapi persoalan yang tiba-tiba. Saya kembali kepada basic, saya kembali berdoa, berpuasa, menyembah Tuhan. Doa pagi membangunkan fajar, lahir sudah dari kesadaran bahwa nggak ada yang lain Tuhan yang saya bisa lakukan. Saya mau merendahkan diri, menyembah Tuhan, menguatkan diri lewat firman-firman yang disampaikan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan itu, mujizat itu turun. Ada kekuatan. Nah, saudara, mungkin masalahnya bukan selesai besok, minggu depan, bulan depan. Tapi ada kekuatan menanggung semua. Kok heran ya? Ini kalau menghadapi persoalan ini, mestinya orang ini stres ini, depresi ini. Nggak bisa tidur, minum obat tidur ini, atau mungkin udah gila ini. Wah, ini mungkin udah urusan psikiater dan sebagainya. Kok dia bisa tenang? Kok bisa kuat? Bukankah itu keajaiban? Karena ada di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika Musa berhadapan muka dengan Tuhan, saudara, dia menyerap kekuatan Tuhan. Sehingga secara fisik mukanya Musa juga bersinar-sinar. Bukan itu yang kita kejar, juga bukan. Tapi kekuatan yang luar biasa. Hikmat yang dari Tuhan. Nah, sebagai bonusnya apa, saudara? Ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kepada kita kepekaan. Tuhan juga tidak mustahil memberikan ketika kita sedang memuji menyembah Tuhan kesembuhan. Dan itu terjadi sudah di dalam ibadah WPW. Orang-orang disembuhkan, orang-orang dilepaskan dari kecemasan dan mengalami satu pembaharuan ketika Tuhan hadir. Saudara membaca dalam 2 Tawarikh pasal 20 ya, bagaimana Tuhan membawa Yosafat yang diserang oleh Bani Amon dan Moab. Dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Dan dikatakan dia mengambil keputusan mencari Tuhan. Ia menyerah kepada Tuhan. Ada satu kekuatan. Menyerah aja udah. Tuhan mengendalikan, Tuhanlah yang melepaskan, Tuhanlah yang meluputkan. Bukankah Tuhan yang berkenan kepadanya? Daud mengingatkan Tuhan, saya sendiri udah alami keajaiban pertolongan, karena Engkau mengeluarkan aku dari kandungan ibuku, dan membuat aku aman pada dada ibuku. Dan aku sudah diserahkan dari sejak lahir, dari sejak dalam kandungan ibuku. Aku percaya Tuhan, Engkau tidak akan jauh. Engkau tidak akan meninggalkan aku ya. Jadi surah ini ketika orang sedang menghadapi penderitaan seperti ada tarik menarik. Di satu sisi rasa kita sendirian ditinggalkan, rasa nggak berharga, tapi firman mengangkat kita lagi. Itu sebabnya Daud di bagian lain juga berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jangan lupakan perbuatan baik Tuhan. Ini satu pergumulan perjuangan untuk kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan jauh kepadaku Tuhan. Sebab kesusahanku itu telah dekat dan tidak ada yang menolong. Nah di bagian akhir ya. Nanti saya akan sambung lagi saudara ya. Bagaimana seseorang ketika di tengah-tengah penderitaan harus menghadapi zona yang tidak nyaman. Nah ini kita harus lewati saudara. Ini satu proses yang Tuhan memang izinkan saudara. Karena ketika saudara dalam hidup ini ingin aman terus, nyaman terus, justru itu menjadi
satu peluang saudara untuk kita tidak dekat dengan Tuhan. Zona nyaman bisa menjadi seperti karat ya, yang tidak membuat saudara bercahaya. Akhirnya jadi karatan, akhirnya jadi tidak elok. Tapi justru saudara proses zona yang tidak nyaman. Memang saudara dagingnya nggak enak, tercabik-cabik. Ini digambarkan saudara oleh pemazmur ya, Mazmur pasal 22. Ketika dia berkata, musuh-musuh yang sangat banyak ada di sekeliling dia, sangat kuat, kejam, siap menerkam, digambarkan di ayat 13. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku, mengangangkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Wah, itu perasaan realita yang dihadapi oleh Daud. Rasanya nggak mampu ini. Aku sedang betul-betul ada dalam satu keadaan yang tidak nyaman dan sama sekali tidak aman. Digambarkan segerombolan banteng yang siap menerkam begitu kuat. Banteng-banteng itu biasanya sudah berkerumun, berkelompok dan banyak sekali. Itu rasanya aku tidak mampu. Daud yang ketika menghadapi Goliat berkata, aku biasa berhadapan dengan singa. Ini seperti, mana ini kekuatannya kok nggak ada lagi. Seperti air aku tercurah, tulangku terlepas merotol semua, hatiku menjadi seperti lilin hancur luluh di dalam dada. Kekuatanku seperti beling. Wah ya benar-benar saudara, dia mengalami satu keadaan yang sangat tidak nyaman. Inilah yang dialami oleh Daud, pergumulan penderitaan yang kemudian juga diekspresikan dan dialami oleh Yesus. Ayat-ayat ini begitu hidup ketika saudara dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-17, anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kaki. Nah, ini juga satu nubuatan berbicara mengenai Yesus Kristus yang akan disalib. Tapi ini juga penderitaan yang pernah dialami. Daud menggambarkan, mengekspresikan itu. Bapak Ibu, hari ini ketika Anda menghadapi penderitaan, ada satu perjuangan yang tarik-menarik. Ada di satu sisi, aduh Tuhan sampai kapan ya? Karena saudara ketika kita menghadapi persoalan, satu bagian yang tidak mudah kita harus alami, yaitu penantian. Menantikan Tuhan turun tangan. Tetapi seperti Habakuk juga berkata, aku sudah ambil keputusan, aku mau berdiri di menara, aku mau berdoa, aku mencari Tuhan. Dan itulah kekuatan. Ketika dia berkata, aku tetap akan bersorak-sorai, aku akan tetap memuji-muji Tuhan. Sekalipun aku belum melihat hasilnya, pohon ara belum berbunga, pohon anggur belum menghasilkan buahnya. Kambing-kambing dan domba-domba masih belum ada dalam kandang. Tapi aku nggak akan berhenti. Itulah sikap kita orang-orang percaya ketika menghadapi penderitaan. Alami mujizat Tuhan, kekuatan yang terus-menerus ada dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang hari ini Engkau menyertai kami ke sekolah, kuliah, berdagang, ke kantor, apapun yang kami lakukan. Tuhan Engkau menyertai, kumpulkan kami besok dalam doa pagi membangunkan fajar. Setiap persembahan yang sudah kami tabur tidak sia-sia, Tuhan berkati. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun menyertai Bapak Ibu saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua percaya berkata amin.